Mantan aktivis 98 yang juga politisi PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko terang-terangan mendeklarasikan dukungannya terhadap bakal calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Budiman lantang menyuarakan dukungan di Semarang, Jawa Tengah yang selama ini dianggap sebagai kandang banteng karena setiap pemilu PDI Perjuangan selalu menang di sana. Ingin menjadikan Pak Prabowo Subianto, saya dan teman-teman ingin menjadikan Pak Prabowo Subianto, jika insya Allah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Pak Prabowo jadi presiden lawan. Kita doakan bersama. Mantan aktivis 98 yang juga politisi PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko secara terbuka mendeklarasikan dukungan terhadap bakal calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Ingin sama-sama rembuk. Budiman menyatakan dukungannya di hadapan ribuan orang yang berkumpul di Semarang, Jawa Tengah. Sikap Budiman ini jelas berseberangan dengan partainya PDI Perjuangan yang sudah mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Tak hanya berseberangan dengan PDI Perjuangan, tempat Budiman selama ini bernaung. Langkah Budiman yang memilih mendukung Prabowo juga berbeda dengan rekan-rekannya mantan aktivis reformasi 1998. Di masa lalu, Budiman sebagai aktivis dan Prabowo sebagai tentara berada pada situasi berhadap-hadapan. Salah satu catatan dalam sejarah Indonesia adalah penculikan para aktivis yang dilakukan oleh tim Mawar Kopassus. Prabowo yang saat itu merupakan Danjen Kopassus disebut-sebut bertanggung jawab atas penculikan. Prabowo mengaku terharu menerima dukungan dari Budiman Sujatmiko. Mantan Danjen Kopassus itu pun tak segan meminta maaf kepada Budiman atas peristiwa yang terjadi di tahun 1998. Prabowo menegaskan apa yang terjadi bukan atas keinginan pribadinya. Sebagai manusia biasa di hadapan kalian semua, sebagai manusia biasa saya ingin minta maaf ke saudara Budiman Sujatmiko. Tapi dulu bukan kehendak saya. Sekarang dengan Anda bergabung dengan saya merasa sangat diperkuat. Saudara-saudara sekalian, saya juga ingin menyampaikan kepada kalian semua, tapi ini sesuatu yang hampir tidak mungkin diperkirakan orang terjadi. Saya 6 bulan yang lalu saya tidak menduga adegan ini bisa terjadi. This is the impossible dream, saudara sekalian. Tapi ini membuat saya tambah semangat. Terima kasih. Di atas panggung, Prabowo dan Budiman terlihat kompak. Keduanya juga membubuhkan tanda tangan sebagai simbol diresmikannya relawan Prabowo Budiman Bersatu atau Prabu di kota Semarang yang merupakan kandang banteng di Jawa Tengah. Dari Semarang, Jawa Tengah, tim TV One mengabarkan. Dua tokoh yang dulu pernah berseberangan, Prabowo Subianto dan Budiman Sujatmiko, bersatu dan mendeklarasikan gerakan relawan Prabu atau Prabowo Budiman di Semarang, Jawa Tengah. Beginilah suasana di Hall Marina, Kota Semarang saat ribuan relawan penuh sesak di lokasi acara deklarasi gerakan relawan Prabowo Budiman Sujatmiko Jumat sore. Momen bersatunya Prabowo dengan Budiman Sujatmiko ditandai dengan penandatanganan dukungan dari Budiman
untuk Prabowo yang akan maju dalam kontestasi Pilpres tahun depan. Budiman menyebut dukungannya untuk Prabowo menjadi momen bersejarah mengingat sikap keduanya yang berseberangan. Bahkan Prabowo mengaku saat menjadi tentara diperintah untuk mengejar Budiman yang saat itu sering mengkritik pemerintahan Presiden Soeharto. Mas Miko dengan masa lalu saya, Pak Prabowo dengan masa lalu Pak Prabowo, kita ingin sama-sama rembut masa depan bersama rakyat Indonesia. Saya berdoa pada Tuhan, saya berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak akan berdoa jalan ke depan supaya dimudahkan, tidak. Orang yang berdoa untuk kemudahan jalan itu orang yang lemah. Saya tidak. Saya mau berdoa bukan dimudahkan jalan, tapi dikuatkanlah bangsa Indonesia agar bisa mengatasi tantangan-tantangan yang paling berat sekalipun. Kuatkan kami, bukan mudahkan jalan, tapi kuatkan kami untuk bersatu, untuk Indonesia yang maju, berdaulat, adil dan makmur, merdeka. Saya hari ini sangat terharu karena seorang Budiman Sujatmiko mau sekarang bergabung dengan saya berjuang untuk rakyat Indonesia. Pemirsa, aktivis X98 yang juga politikus PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko kembali membuat kejutan. Setelah Juli lalu ia bertemu dengan Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta. Jumat kemarin, Budiman mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo untuk maju sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang. Langkah politik Budiman berbeda dengan partainya PDI Perjuangan yang jelas-jelas mendukung Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Tak hanya itu, Budiman sebagai simbol dari aktivis perlawanan masa Orde Baru juga dianggap sejumlah pihak lupa terhadap sejarah terutama atas kasus penculikan aktivis reformasi yang dilakukan tim Mawar Kopassus. Ya, sebagai aktivis dulu Budiman kerap berhadapan dengan Prabowo. Namun kini di kandang banteng pemirsa, Budiman justru menyatakan dukungannya. Akankah deklarasi Budiman di Semarang menggerus langkah Ganjar Pranowo di Pilpres 2024? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pemirsa sore hari ini ada pakar komunikasi politik Emrus Sihombing dan juga pakar politik Adi Prayitno. Bang Emrus, Mas Adi apa kabar? Sehat semuanya? Sehat, alhamdulillah. Oke, Bang Emrus, ini mendeklarasikannya di kandang banteng untuk Prabowo. Memang hitung-hitungannya ini sudah disadarikah oleh Budiman dan juga Prabowo, Bang Emrus? Saya pikir kalau tujuan politiknya pasti ada, mendeklarasikan di kandang banteng. Apakah dia kuat nanti berhadapan di kandang banteng itu? Saya khawatir banteng sendiri yang nyuruduk dia di sana gitu ya. Artinya ketika masuk ke suatu kandang dia harus lakukan kalkulasi kekuatan. Apakah dia kekuatannya sama dengan kekuatan banteng di sana? Karena menurut saya di sana basis banteng gitu ya. Jadi sangat kuat sekali. Oleh karena itu Budiman Sujatmiko saya melihat menggunakan simbol. Seolah-olah dia bisa menyeruduk ke sana. Itu yang mau disampaikan. Apakah itu terwujud atau tidak, saya kira saya meragukan. Karena kekuatan PDI Perjuangan di sana sangat luar biasa. Memang itu kandang mereka. Baru kemudian saya melihat bahwa deklarasi yang dilakukan oleh Budiman Sujatmiko ini, menurut pandangan saya itulah bukti bahwa saudara Budiman Sujatmiko ada politisi yang sangat anomali, yang sangat cair, yang baru kemudian adalah politisi yang tidak ideologis. Kalau dia politisi yang ideologis, segala sesuatu yang kurang atau kadang-kadang ada sesuatu di PDI Perjuangan, dia harus berjuang di internal partai PDI Perjuangan, partainya. Kenapa? Di partai politik itu kan ada faksi-faksi, pasti ada satu dengan yang lain, berseberangan, berdialektika, berjuang. Nah, tetapi dia menyatakan dukungan kepada Prabowo, artinya apa? Dia sudah tidak mempunyai harapan lagi di PDI Perjuangan, sehingga dia mengatakan dukungan kepada Prabowo. Dan kemudian pemberikan dukungan ini sekaligus simbol makna bahwa kecil kemungkinan dipasangkan antara Ganjar Pranowo dengan Prabowo. Ini simbol juga bagi dari sinyal-sinyal tersebut.
Kemudian tidak ada jaminan juga karena memang Budiman Sujatmiko katakanlah loncat pagar dari PDI Perjuangan, ketika nanti kepentingan politiknya di Gerindra, dia kemungkinan besar dia akan loncat lagi karena dia politisi menurut saya adalah sangat pragmatis. Kemudian ada politisi yang sangat transaksional. Jadi dia tidak punya garis ideologi. Menurut saya seharusnya dia bertahan di PDI Perjuangan, perbaiki dari dalam, berjuang dari sana. Tetapi ketika pindah kepada Prabowo dengan katakanlah perjuangan politik yang relatif ada perbedaan dan kemudian latar belakangnya juga kedua sosok ini kan berseberangan sebagaimana di sounding tadi yang sangat kontradiktif ketika dalam 98 aliran politiknya berbeda, bahkan Prabowo diminta oleh pemerintah untuk mengejar daripada Budiman Sujatmiko. Saya tak terbayang kalau memang ketemu pada saat itu Budiman Sujatmiko, saya tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Tetapi begitu mudahnya kemudian langsung memberikan dukungan seolah-olah memberikan berapi-api. Tapi politisi memang demikian. Saya menurut pandangan saya bahwa publik atau rakyat jangan sampai terbiuslah dari perilaku para politician yang sangat pragmatis ini. Demikian. Oke, tadi Bang Emrus menggarisbawahi juga ya, loncat pagar. Jadi Budiman Sujatmiko ini dari PDI Perjuangan akhirnya memberi dukungan kepada Prabowo Subianto ya. Kita tanyakan juga nanti kepada Mas Adi Prayitno bagaimana sebenarnya dengan deklarasi ini, apakah artinya ada perpecahan di elit PDI Perjuangan, tapi dijawabnya nanti usai jeda. Kabar Petang segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Petang. Kita lanjutkan dialog. Saya ingin ke Mas Adi. Mas Adi, apakah dengan adanya deklarasi ini dan juga seperti yang dikatakan Budiman, dia siap menerima sanksi dari PDI Perjuangan dengan deklarasinya ini terhadap Prabowo Subianto? Artinya apakah sudah menunjukkan ada perpecahan di elit PDI Perjuangan? Ya, bagi saya secara prinsip kalau memang Budiman Sujatmiko sudah mendeklarasikan dukungan politiknya bagi Prabowo, itu artinya Budiman iman politiknya sudah ingin pisah jalan ya dengan PDIP dan tidak mengusung Ganjar Pranowo. Tentu bagi PDIP tidak ada ampun ya, karena jelas-jelas Budiman ini menyalahi fatsun politik partai. Itulah yang saya sebut paling dalam waktu dekat PDIP akan mengeluarkan satu statement dan bahkan sanksi yang cukup keras, karena ini sudah tidak bisa ditoleransi karena bentuknya bukan kode-kode lagi tapi dukungan politik secara terbuka. Itu pertama ya. Yang kedua, saya ingin menegaskan, biasanya jelang Pilpres itu ini adalah menjadi tempat yang menjadi musim semi soal bagaimana politik berganti musim. Kenapa saya sebut berganti musim? Biasanya dulu adalah lawan dan saat ini menjadi teman. Dulu biasanya sering caci maki, saat ini biasanya muji-muji. Itu yang terjadi pada Budiman Sujatmiko. Bahkan sebelumnya juga PSI yang kita tahu persis ya, PSI dan Budiman ini adalah merupakan dua elemen politik yang cukup keras melawan Prabowo Subianto sejak 2014 yang lalu. Bagi saya Budiman Sujatmiko mendukung Prabowo Subianto dan seterusnya nggak ada soal. Ini adalah perkara alamiah dalam politik. Ya mungkin karena Budiman saat ini sudah dianggap tidak penting, tidak punya tempat gitu di PDIP, sehingga Budiman ini butuh expose dan eksistensi politik yang jauh lebih besar. Makanya kemudian mengarah kepada Prabowo Subianto. Cuman kan kalau orang sekelas Budiman Sujatmiko yang merupakan tokoh reformasi, aktivis 98, melupakan sejarah kelam politik Orde Baru gitu ya, sejarah aktivis 98, kalau kemudian harus muji-muji gitu orang yang dinilai punya keterlibatan, ya tentu ini agak bingung bagaimana cara meluruskan demokrasi kita ke depan. Oleh karena itu kalau kita melihat tendensi politik belakangan, ini bukan soal Budiman yang dukung Prabowo Subianto, tapi bagaimana kritik tajam yang mengarah kepada Budiman, dibully habis-habisan di media sosial. Misalnya Budiman itu harus mengubah kosakata politiknya. Dari dulu Budiman itu mengatakan Orde Baru itu adalah orde busuk, orde yang hancur. Apapun judulnya bagian dari Orde Baru. Budiman ke depan ini harus mengubah bahwa Orde Baru itu bukan orde hancur, tapi orde keemasan. Atau misalnya Budiman ini harus mengubah istilah penculikan yang sering diulang-ulang saat itu mengkritik dan menyerang Prabowo Subianto. Itu bukan penculikan, tapi adalah sebagai upaya untuk mengamankan. Ini kan tugas penting dari Budiman ketika sudah memberikan dukungan politiknya kepada Prabowo Subianto. Tapi bagi saya overall yang ingin saya katakan adalah ini kan soal fenomena politik berganti musim di Indonesia. Oleh karena itu para politisi berpikirnya kan untung dan rugi. Saya melihat Budiman Sujatmiko saat ini sudah tidak ada untungnya di PDIP.
mungkin terkait dengan pencalekan, mungkin tidak masuk dalam struktur, mungkin tidak ada jatah politik apapun sepanjang PDIP menang pemilu dan berkuasa. Oleh karena itu, Mas Budiman Adi? sebagai mantan aktivis mencoba untuk mencari petualangan baru, dan harapan itu seperti ada di Prabowo Subianto dan sepertinya ada di Oke, Mas Adi, artinya kalau harapan itu ada di Prabowo Subianto, apakah dukungan dari Budiman Sujatmiko ini cukup bisa mendongkrak suara untuk Prabowo Subianto? Saya kira tinggal diuji, saya tidak bisa mensimplifikasi, saya tidak bisa menyimpulkan secara sederhana saat ini. Tapi dalam sistem pemilihan presiden secara langsung, one man one vote, dukungan satu orang itu jadi penting. Tidak mungkin ada angka 10 tanpa ada angka 1. Tidak mungkin ada angka 1000 tanpa ada angka 1. Jadi Budiman ini jangan hanya dilihat sebagai Budiman, tapi Budiman adalah mantan aktivis, adalah orang yang memiliki replika dan jejaring politik yang kemudian tersebar di berbagai tempat. Kita tinggal lihat nanti apa posisi Budiman Sujatmiko ketika sudah menyatakan dukungan politiknya ke Prabowo. Sebagai apa? Sebagai tim sukses, sebagai jurkam, atau tim pemenangan kunci yang pastinya akan mencoba untuk mengorkestrasi kekuatan politiknya untuk mengarahkan dukungan politiknya secara maksimal kepada Prabowo. Ini yang belum kelihatan. Oleh karena itu yang jelas kalau Budiman memang serius mendukung Prabowo, pasti akan menggerakkan mesin partai gitu ya, akan menggerakkan persoalan-persoalan yang terkait bagaimana politik elektoral, tentu untuk memastikan politiknya kepada Prabowo. Pada level PDIP sebenarnya ya biasa saja, begitu banyak elit-elit PDIP yang sudah keluar masuk. Dan mereka yang keluar rata-rata tidak jadi apa-apa. Oleh karena itu ya kita tinggal lihat gitu bagaimana keseriusan Budiman ini memberikan dukungan politiknya kepada Pak Prabowo ke depan. Inilah yang saya kira politik kita adalah politik yang sering gampang berganti musim. Oke, Bang Emrus, kalau misal dari Bang Emrus sendiri melihat ada tidak efeknya seperti apa antara Budiman Sujatmiko ini ketika mendukung Prabowo Subianto? Kalau kita bicara efek elektabilitas misalnya, boleh jadi itu yang diinginkan oleh Prabowo. Saya tidak melihat dengan bergabungnya Budiman Sujatmiko meningkatkan elektabilitas Prabowo. Karena kita melihat bahwa Budiman Sujatmiko di ruang publik bukanlah sebagai sosok yang mempunyai suatu pemikiran, gagasan yang digandrungi oleh masyarakat luas. Ataupun digandrungi oleh milenial. Tidak sama sekali. Jadi oleh karena itu paling penambahan suara bagi Prabowo dengan masuknya Budiman Sujatmiko, paling Budiman Sujatmiko bersama keluarganya saja sekitar 2 atau 3 orang, tetapi sangat tidak signifikan. Baru kemudian adalah ketika Budiman Sujatmiko sekarang bergabung dengan Prabowo, menunjukkan bahwa Budiman Sujatmiko adalah politisi yang lemah. Kenapa saya mengatakan gitu? Bahwa dulu kan sebelumnya masuk ke PDI Perjuangan, dia kan ketua umum partai Demokratik gitu ya. Baru ketika dia masuk ke PDI Perjuangan, dia menunjukkan sebenarnya adalah dia lemah karena tidak bisa mengelola partai. Masuk menjadi bagian dari suatu partai. Baru kemudian pindah ke partai lain. Nah ini kan 2 kali lemah. Jadi menunjukkan bahwa kemampuan politik, leadership, dan katakanlah pemikiran tidak dimiliki oleh Budiman Sujatmiko. Kalau memang Budiman Sujatmiko punya pemikiran besar tentang Indonesia, dia harus punya bendera sendiri, jangan numpang di rumah orang. Ini saya kira sangat tidak baik. Kenapa? Karena dia kemarin itu pergerakan tokoh demonstran yang di lapangan, yang kita harapkan melakukan perubahan di masyarakat tentang sistem politik kita, atau demokrasi kita, atau pembangunan kita. Ini kan merapat ke Prabowo, di mana Prabowo kan bagian dari Orde Baru. Seperti kata Pak Prayitno tadi, bagaimana dia membangun brandingnya kembali yang dulunya adalah penolak status quo Orde Baru, tetapi sekarang secara simbolik menjadi pendukung tanda kutip ya orang Orde Baru, karena memang Prabowo tidak bisa dipisahkan dari situ karena memang ada ikatan keluarga. Jadi saya pikir ini sangat tidak baik, sangat tidak produktif bagi Budiman Sujatmiko. Harusnya kalau dia tidak mampu mendirikan partai politik, harusnya mendirikan LSM, lembaga swadaya masyarakat, untuk memperjuangkan gagasan idenya ketika berjuang dulu ketika 98, bukan katakanlah pindah ke partai, pindah ke sana. Jadi artinya apa? Bahwa dia sangat pragmatis, sangat orang yang katakanlah politisi yang menurut saya adalah politisi yang haus akan kekuasaan. Karena tidak dapat di sini, pindah ke sini. Maka sangat benar kalau itu dikatakan politik yang musim berganti gitu. Baik, terima kasih Bang Emrus sudah bergabung bersama kami. Terima kasih juga Mas Adi Prayitno sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang.